Amin. Shalom. Selamat. Kita mau belajar sama-sama ya. Oke, kita mau belajar sama-sama. Kita mau baca dari Keluaran 12 ayat yang ke-43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Perhatikan kata berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ya, satu kali waktu saya membaca ayat ini, tiba-tiba ayat ini menarik perhatian saya, lalu membuat saya berpikir sesuatu. Kenapa kok menarik perhatian saya? Karena selama saya membaca ayat-ayat di sebelumnya gitu ya, sering sekali gitu ya, ada kata berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tapi kok tiba-tiba di ayat ini ada kata berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Lalu saya mempertanyakan, loh selama ini Harun kok nggak pernah disebut gitu ya. Saya mempertanyakan selama ini kok Harun nggak pernah disebut. Lalu saya pikir, oh berarti mulai dari ayat ini dan seterusnya baru ada nama Harun. Ternyata setelah saya perhatikan kok enggak juga ya gitu. Jadi sering sekali Tuhan selalu bilang maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Setiap kali dia mau melakukan sesuatu, setiap kali dia mau mengerjakan sesuatu atas bangsa Israel, selalu dimulai dengan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tapi kalau yang berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun hanya sekali-sekali aja disebut. Gitu ya. Nah, saya mikir kenapa ya gitu. Bahkan saya perhatikan ada juga yang ayatnya yang bunyinya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan bangsa Israel. Jadi ada yang Tuhan hanya berfirman kepada Musa, sekali-sekali Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, tapi ada juga yang Tuhan ngomong sama Musa gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun. Jadi seolah-olah Tuhan tidak bisa ngomong langsung kepada Harun. Harus melalui Musa. Nah yang membuat saya mikir tuh begini. Loh kok kenapa padahal sama-sama mereka ini leader. Harun dan Musa ini sama-sama leader. Sama-sama seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Kenapa kok hanya kepada Musa Tuhan selalu berbicara. Lalu kenapa kadang-kadang Tuhan mau ngomong kepada Harun harus melalui Musa. Saya perhatikan ternyata bukan karena Tuhan itu pilih kasih atau apa enggak. Tetapi saya belajar sesuatu bahwa mendengar suara Tuhan itu ternyata bukan soal posisi atau jabatan seseorang. Harun ini juga leader bagi bangsa Israel. Tapi dia hanya sekali-sekali aja Tuhan berbicara kepadanya. Tapi kalau kepada Musa, selalu setiap kali dia punya keputusan apa, dia mikir apa tentang bangsa Israel, selalu dia ngomong sama Musa. Saya mikir kenapa, dan saya mendapatkan beberapa jawaban. Yang pertama adalah, karena memang Musa inilah yang betul-betul menginginkan Tuhan. Jadi Tuhan tuh gak pilih kasih, tapi kenapa kok Tuhan lebih sering bicara kepada Musa? Karena Musa selalu menginginkan Tuhan. Musa selalu ada di posisi di mana kalau Tuhan mau ngomong, Musa dalam kondisi haus, lapar, rindu, nunggu untuk Tuhan ngomong. Itu sebabnya setiap kali Tuhan perlu ngomong, pilihannya jatuh ke Musa, gitu ya. Ayatnya ada di dalam Keluaran 19 ayat yang kedua sampai 3, tak bacakan ya. Keluaran 19 ayat yang kedua sampai 3. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Perhatikan ya ayatnya. Jadi satu kali setelah mereka perjalanan panjang gitu ya, setelah perjalanan panjang di padang gurun, pas waktunya mereka berhenti gitu ya, mereka berkemah. Dikatakan pada hari itu juga, saya membayangkan ini perjalanan panjang, lalu kemudian mereka sudah sampai di satu tempat di mana mereka bisa istirahat, sampai di satu tempat di mana mereka bisa berkemah. Yang lain milih istirahat, yang lain milih untuk berkemah. Tapi Musa dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Lalu Tuhan ngomong sesuatu. Jadi memang Musa ini orang yang memiliki keinginan akan Tuhan lebih dari yang lain. Ya, saya ngomong gini bukan berarti
ngajari orang untuk seolah-olah kita bisa membeli Tuhan, lalu kita enggak boleh istirahat, kita enggak boleh santai, enggak boleh, enggak loh. Tuhan enggak ngajari kita seperti itu gitu ya. Tapi yang saya pengen tekankan, memang Musa ini punya kerinduan besar akan Tuhan. Yang lain sudah dalam kondisi istirahat pun bagi Musa, aku mau cari-cari waktu, aku mau curi-curi kesempatan untuk naik ke gunung Tuhan, untuk nyari Tuhan dan untuk mendengar Tuhan mau ngomong apa. Ya itu. Jadi kerinduan Musa inilah yang menentukan gitu ya. Lalu ada lagi satu ayat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai 21. Tak bacakan ya. Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu. Dengan maksud supaya kamu takut akan Dia dan takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan di ayat yang ke-21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, jadi satu kali mereka punya pengalaman ketika Tuhan memanifestasikan hadiratnya gitu ya. Mereka mengalami hadirat Tuhan gitu, yang lain takut. Yang lain mikir ini apa ya, kita belum pernah punya pengalaman seperti ini. Musa kamu aja yang mendekat, Musa kamu aja, nanti setelah itu kamu cerita kepada kami akan dengarkan kamu. Tapi Musa, dia milih untuk bilang jangan takut, ayo mendekat kepada Tuhan. Jadi yang lain menjauh, Musa malah mendekat. Ya, luar biasa. Dikatakan adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi ada embun yang kelam pun diterobos sama Musa karena dia tahu di sana ada Tuhan. Nah ini yang saya perhatikan. Oh, saya mendapatkan jawabannya. Kenapa kok selalu Tuhan bilang, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu diulang-ulang terus di seluruh perjalanannya bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya. Tapi sekali-sekali aja Tuhan bilang, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ya, yang membedakan bukan posisi mereka karena mereka sama-sama leader. Yang membedakan adalah kehausannya mereka, gitu ya. Lalu saya mempelajari lagi apa ya yang membuat Musa itu menjadi begitu haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita mandangnya gini, oh ya itu kan memang Musa begitu, kalau aku suruh seperti Musa ya nggak bisa. Seringkali orang kan begitu ya, oh ya orang itu terlalu rohani, kalau aku ya nggak bisa seperti dia. Enggak, saya memperhatikan kenapa kok Musa menjadi begitu haus, begitu lapar akan Tuhan. Dia ngejar Tuhan lebih dari yang lain. Bukan karena Musa ini lebih rohani dari yang lain, bukan karena Musa ini lebih baik dari yang lain. Tapi justru sebaliknya, Musa ini menyadari, dia tidak tahu apa yang harus dibuat, dia tidak ngerti, dia merasa tidak bisa tanpa Tuhan. Jadi Musa ini haus lapar sama Tuhan bukan karena dia hebat, tapi karena dia ngerti, aku tidak bisa apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa, aku perlu pimpinan Tuhan, aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa dia mengejar Tuhan lebih gitu ya. Satu kali kita tahu ya, satu cerita yang sangat terkenal gitu ya. Satu kali Tuhan murka kepada bangsa Israel, lalu Tuhan murka kepada bangsa Israel, lalu kemudian Tuhan bilang, Musa aku ini setia, bangsa Israel akan tetap jalan dan masuk ke tanah Kanaan seperti yang kujanjikan. Tapi aku tidak mau jalan sama mereka, aku mau utus malaikatku untuk berjalan bersama dengan kalian. Bagi bangsa Israel enggak apa-apa, mau sama Tuhan enggak ada Tuhan terserah, yang penting kita kepengen masuk ke tanah Kanaan, yang penting kita kepengen masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa enggak mau. Kita tahu cerita ini ya, ini sangat terkenal. Musa enggak mau dan Musa bilang, kalau Tuhan enggak berjalan bersama dengan kami enggak mau. Alasannya apa? Alasannya karena Musa ngerti, aku enggak bisa kalau enggak ada Tuhan.
Musa tahu bahwa kalau di padang gurun aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nanti di tanah Kanaan pun aku juga nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau di padang gurun aku perlu Tuhan, nanti di tanah perjanjian pun aku perlu Tuhan. Jadi Musa tidak pernah merasa ada titik atau ada satu situasi dalam hidupnya yang dia tidak butuh Tuhan. Itulah sebabnya dia menginginkan Tuhan. Ya, itu. Lalu yang berikutnya lagi, saya perhatikan apa yang membuat Musa haus dan lapar akan Tuhan. Musa ini memperhatikan perasaannya Tuhan, gitu ya. Kalau kita baca di Kejadian 5, nggak usah dibaca ya terlalu panjang. Nanti dibaca di rumah di Kejadian 5. Kejadian 5 itu ditulis oleh Musa. Kejadian 5 itu menceritakan nenek moyangnya, gitu ya. Jadi kan di sini di Kejadian 5 itu kalau nanti kita baca, itu kan cerita tentang nenek moyang, siapa punya siapa pada tahun keberapa, punya anak siapa, lalu nanti hidupnya masih berapa tahun lagi, lalu pada tahun keberapa punya anak siapa. Terus begitu berputar-putar, ngomong silsilah demi silsilah, ngomong nenek moyangnya mereka. Nah, ini yang nuliskan Musa. Tiba-tiba saya mikir, Musa waktu Tuhan ngomong seperti itu bosan gak ya dengerinnya? Waktu Tuhan nyuruh Musa untuk nulis silsilah nenek moyangnya, siapa melahirkan siapa pada tahun yang keberapa, umurnya berapa, lalu pada umur berapa punya anak siapa dan lain sebagainya. Terus menerus turun temurun gitu ya nenek moyang mereka. Saya pikir-pikir kok Musa gak bosan ya? Dan saya menangkap sesuatu, ternyata waktu Musa disuruh nuliskan ini, kenapa dia dengan tekun mendengarkan Tuhan ngomong silsilah demi silsilah. Saya membayangkan seharusnya dia mikir, apa urusannya nenek moyangku sama aku gitu ya. Dia kenal juga enggak dan lain sebagainya. Itu sama seperti saya membayangkan kalau ada orang di sini, misalnya WL saya ini gitu ya, datang lalu menceritakan kisah nenek moyangnya apa-apa. Saya pasti akan bosan dan saya akan berpikir, apa urusannya kamu cerita nenek moyangmu ke aku gitu ya. Nah seperti itu. Tapi Musa itu kenapa kok dengan tekun mendengarkan Tuhan ngomong? Karena yang diperhatikan Musa adalah isi hati Tuhan. Waktu Musa mendengarkan itu, yang didengarkan Musa bukan ceritanya. Tapi yang didengarkan Musa adalah dia memperhatikan, oh berarti inilah isi hati Tuhan. Bagi Tuhan setiap nama itu berarti. Bagi Tuhan setiap nama itu penting. Bagi Tuhan setiap nama itu bersejarah di hatinya Tuhan. Tuhan itu sayang kepada setiap nama itu. Lalu kemudian saya membayangkan Musa itu mungkin memperhatikan ekspresinya Tuhan waktu Tuhan ngomong. Mungkin ketika Tuhan ngomong tentang Nuh yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan dan lain sebagainya. Matanya Tuhan mungkin berbinar-binar, suaranya kelihatan bergirang dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau sampai cerita yang siapa yang berakhir dengan hidupnya jatuh, mungkin Tuhan menceritakan itu dengan nada sedih, dengan menahan suara seperti mau menangis dan lain sebagainya. Jadi Musa itu bertahan mendengarkan suara Tuhan. Bukan karena dia baik, setia apa enggak, tapi karena dia peduli sama hatinya Tuhan. Yang diperhatikan dia bukan ceritanya Tuhan sedang ngomong apa. Kelihatannya Tuhan ngomong sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan hidupnya. Cuman cerita tentang nenek moyangnya. Tapi yang diperhatikan Musa adalah, aku memperhatikan hati Tuhan. Kalau nama-nama itu penting bagi Tuhan, berarti aku harus belajar untuk ngerti bahwa manusia itu penting di hati Tuhan. Kalau manusia penting di hati Tuhan, aku harus belajar untuk mengorangkan orang. Ya, itu yang saya pelajari. Ternyata Musa ini Tuhan sedemikian suka untuk bicara kepada Musa, bukan karena dia kuat gagah tanpa kekurangan, enggak. Nah, Berita luar biasanya adalah kalau mendengar suara Tuhan itu ternyata bukan soal posisi, ternyata bukan soal jabatan gitu ya. Harun sama Musa sama-sama punya posisi, sama-sama leader, pemimpin. Tetapi kepada Harun Tuhan hanya ngomong sekali-sekali. Kalau mendengar suara Tuhan bukan soal jabatan, berarti itu berita bagus bagi setiap kita. Semua kita bisa mendengar suara Tuhan. Semua kita bisa, Tuhan rindu sekali berbicara kepada kita. Lebih dari kerinduan kita untuk mendengar suara Tuhan. Nah sekarang kalau gitu aplikasinya bagaimana? Aplikasinya saya belajar begini. Saya cari aplikasi praktisnya gitu ya. Yang pertama, jangan bingung
seringkali orang itu kalau ngomong soal suara Tuhan, yang pertama kali terjadi adalah bingung. Aku bingung, aku enggak ngerti ini suaranya Tuhan, ini suaranya aku atau suaranya setan. Nah, saya belajar kita minta sama Tuhan hati yang sederhana, enggak usah bingung duluan gitu ya. Lalu saya pegang prinsip yang sederhana begini. Gini aja, sambil kita belajar, pasti kita sambil belajar pasti ada salahnya gitu ya. Tapi sambil kita belajar, pegang prinsip-prinsip yang sederhana. Yaitu apa? Kalau Tuhan tidak mungkin dia menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi caranya ngecek bagaimana, cek aja itu berlawanan dengan firman Tuhan atau enggak. Kalau itu berlawanan dengan firman Tuhan, enggak perlu dipertanyakan ini suara Tuhan atau bukan. Ya itu. Lalu kalau setan, tidak mungkin dia mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak mungkin dia mendorong kita melakukan hal-hal untuk mentaati Tuhan. Jadi itu caranya membedakan gitu ya. Lalu pertanyaannya, iya itu kalau Tuhan, kalau setan. Bagaimana dengan kalau ini suaraku sendiri, kalau ini dorongan hatiku sendiri, bukan dorongan suaranya Tuhan. Saya diajari Tuhan begini, tergantung Yolan. Misalnya ada dorongan apa ya? Ada dorongan untuk nolong seseorang. Ada dorongan untuk tiba-tiba kepengen nelpon seseorang, menanyakan kabarnya, mendoakan orang itu dan lain sebagainya. Gak usah bingung ini suara Tuhan atau bukan ya, aku disuruh Tuhan atau bukan ya, lakukan aja. Kalaupun itu bukan suara Tuhan, kalaupun itu suara hati kita, ya gak apa-apa. Bukankah di dalam hati kita juga ada Roh Kudus? Ya, jadi gak usah bingung, bukankah di hati kita juga ada Roh Kudus? Kalau didorong untuk melakukan sesuatu yang baik, tiba-tiba digerakkan untuk memberkati seseorang, digerakkan untuk mendoakan seseorang atau apa, lakukan aja. Kalaupun itu ternyata bukan Tuhan, kita aja yang tergerak, nggak apa-apa. Bukankah di hati kita juga ada Tuhan, ya seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi, praktis yang berikutnya adalah gini, mungkin orang tanya, tapi bagaimana kalau ini kan hal-hal yang, oh kalau Tuhan begini, kalau setan begini, kalau suara hati kita jangan bingung. Tapi bagaimana dengan yang ini? Kalau ada kita membedakan suara ini dari Tuhan atau bukan karena aku nggak mau salah langkah. Contohnya, nggak mau salah pilih pasangan hidup atau nggak mau salah melangkah bisnisnya mau dibawa kemana dan lain sebagainya gitu ya. Caranya gimana? Aku harus tahu dong membedakan ini Tuhan atau bukan. Karena aku nggak mau salah langkah. Saya diajari Tuhan untuk belajar praktis aja. Yang pertama, buka hati kita di hadapan Tuhan, selidiki motivasi hati kita. Jadi selidiki, aku ini apa? Kepengen melibatkan Tuhan di dalam bisnis ini, aku pengen ngelangkah dalam bisnis ini, motivasiku apa? Mau cepat kaya, serakah, mau rakus, kepengen kekayaan dengan cepat dan lain sebagainya, atau apa? Kalau enggak, ya tenang aja. Cek apakah ada damai sejahtera di hati kita, gitu ya itu. Atau mungkin kalau aku mau sampaikan ini pesan Tuhan dan lain sebagainya, cek hati kita, tujuanku apa? Untuk nolong orang itu, atau jangan-jangan karena aku kepengen dianggap peka, aku kepengen dianggap orang, oh dia peka loh, cocok loh omongannya, peka, tajam dan lain sebagainya. Kita selidiki hati kita, kalau kita tahu kita tidak punya motivasi-motivasi yang tidak baik, tidak apa-apa gitu ya. Melangkah saja, salah belajar dari kesalahan, ya itu. Lalu kemudian caranya gampang. Kalau aku harus ngelangkah enggak ya dengan pimpinan ini suaranya Tuhan atau bukan? Saya belajar gini, jangan resikokan hubungan kita sama Tuhan. Jadi caranya kalau apa yang kita akan ambil itu ada hubungannya dengan kita punya resiko untuk kehilangan Tuhan, enggak usah diambil. Ya, bukan berarti orang tuh nggak boleh ambil risiko loh ya. Dalam segala sesuatu hidup ini penuh risiko. Orang kalau nggak pernah berani ngelangkah, ya nggak akan pernah kemana-mana hidupnya. Bisnis pun pasti kok ada risikonya. Ya, kalau kita terus mau dengar suara Tuhan, nggak pernah mau melangkah, dipimpin Tuhan pun kita ya nggak akan melangkah. Jadi memang kadang-kadang kita harus berani melangkah dan ambil risiko. Tapi kalau ada hubungannya dengan aku ngelangkah ini, resikonya
aku bisa kehilangan Tuhan. Aku ngelangkah ini, resikonya aku bisa jauh dari Tuhan. Maka resikonya kita nggak perlu ambil itu. Ngerti ya? Jangan ambil resiko untuk kehilangan Tuhan. Gampang aja. Aku nggak ngerti ini suara Tuhan atau bukan, tapi aku nggak mau ambil risiko untuk kehilangan Tuhan. Contohnya dalam milih pasangan hidup gitu ya. Ada orang yang ngambil resiko, nggak apa-apa. Aku jalan sama dia baik kok. Nanti aku yang bimbing dia untuk kenal Tuhan. Iya, kalau dia yang bimbing kenal Tuhan. Jangan-jangan pasangannya yang menjauhkan dia dari Tuhan. Berarti kan ada resiko untuk kehilangan Tuhan. Kalau yang seperti itu, gak usah terlalu mikir jauh ini suara Tuhan bukan suara Tuhan. Tapi jangan resikokan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, lalu kemudian misalnya bisnis, ada area abu-abu yang kalau aku ngelangkah ini, kemungkinan aku akan dituntut untuk banyak kompromi. Kalau aku melangkah ke bisnis ini, kemungkinan aku akan dituntut untuk banyak kompromi sana sini dan lain sebagainya. Jangan resikokan hubunganmu sama Tuhan. Bahkan tidak perlu terlalu ngerti ini suara Tuhan bukan suara Tuhan, tapi jangan ambil resiko kehilangan Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti membela. Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang berani belai. Aku tidak mau ambil risiko demi aku tidak mau kehilangan Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya lagi adalah jangan takut salah dan panik. Belum sudah ketakutan salah dan panik gitu ya. Saya mau kesaksian ya. Saya dulu orang yang penakut. Jadi waktu kecil ada banyak kejadian dalam hidup saya yang membuat saya tumbuh menjadi seorang anak yang penakut gitu ya. Lalu ketika saya sudah mulai bertobat di dalam Tuhan dan lain sebagainya, satu kali saya sedang berdoa. Tiba-tiba ada suara di dalam pikiran saya, loh kamu kan penakut, masa penakut berdoa? Emang Tuhan dengar doanya seorang penakut? Kamu kan penakut, masa seorang penakut berperang? Memangnya ada kuasanya gitu ya. Nah waktu itu saya tidak punya waktu untuk panik, bingung ini suara Tuhan atau bukan. Tapi saya juga belum ngerti ini suara Tuhan atau bukan. Jadi yang saya lakukan adalah saya langsung berlutut dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku enggak ngerti ini suaranya siapa. Kalau ini suaranya Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku ini seorang penakut. Penakut itu berarti enggak percaya pada perlindungan Tuhan. Jadi kalau yang ngomong aku ini penakut Tuhan, aku minta diampuni. Tapi kalau yang ngomong penakut ini adalah setan, dia nuduh-nuduh saya, penakut kok berdoa, penakut kok perang. Tiba-tiba saya ngambil keputusan gini, loh Tuhanku itu cuma satu. Tuhan bilang kita nggak boleh menyembah dua Tuhan kan. Jadi yang berhak berbicara dalam hidup saya itu cuma Tuhan. Terus saya mikir-mikir, setan nggak boleh ikut ngomong. Lalu saya ngomong gini, setan dengar ya, kalau Tuhan yang ngomong aku penakut, aku bertobat. Tapi kalau kamu yang ngomong aku ini penakut, kamu nggak punya hak untuk ikut bicara dalam hidupku. Kamu siapa? Terus saya ngomong gini, kalau kamu terus tuduh aku sebagai seorang penakut, kamu malu. Kamu tambah malu. Kenapa? Kalah sama seorang penakut itu lebih memalukan daripada kalah sama seorang pahlawan yang gagah perkasa gitu ya. Contoh. Kalau saya berkelahi sama orang laki gede, gagah, lebih muda, dia pernah tinju, karate dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba dia datangi saya dan dia pukul saya dan saya kalah. Bukan saya yang malu, dia yang malu. Beraninya sama orang perempuan yang enggak pernah berkelahi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya berkelahi sama anak umur usia 1 tahun yang berjalan aja masih belok kanan kiri gitu ya. Lalu saya nggak pura-pura kalah tapi saya kalah sungguhan, itu lebih memalukan. Jadi saya bilang tutup mulutmu setan. Semakin kamu tuduh-tuduh aku sebagai seorang penakut, kamu semakin malu. Karena sama seorang penakut pun kamu harus kalah. Ya, tapi waktu itu saya enggak punya waktu untuk panik, bingung. Makanya saya ambil dua-duanya. Oke Tuhan, kalau ini yang ngomong Tuhan, aku minta ampun. Tapi kalau bukan Tuhan yang ngomong, setan enggak boleh ikut ngomong dalam hidup saya. Ya, seringkali kan orang sudah panik duluan. Aduh ini bagaimana gitu ya itu. Lalu yang terakhir, jangan trauma. Ya, ini penting sekali. Jangan trauma. Saya melihat banyak orang tidak bisa mendapatkan pimpinan Tuhan, kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kenapa? Trauma.
pernah ketipu, pernah ketemu orang-orang yang dengan tidak bertanggung jawab bawa-bawa nama Tuhan. Pernah ketipu karena ada orang-orang yang kemana-mana pakai nama Tuhan dan lain sebagainya. Lalu dia trauma, lalu dia tidak mau lagi yang namanya dengar suara Tuhan. Saya mau katakan jangan trauma. Iya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab bawa nama Tuhan sana sini gitu ya. Ada orang-orang yang sembarangan bawa nama Tuhan, tapi jangan trauma. Itu bukan segalanya ya. Ada orang yang seperti itu, tapi bukan berarti Tuhan itu Allah yang tidak mau bicara sama kita. Jangan nutup pintu untuk dengar suara Tuhan gara-gara pernah ada orang yang nggak disuruh Tuhan, tapi bawa-bawa nama Tuhan. Ya, tidak ada dalam catatan saya, tapi saya sedikit mengalir. Tiba-tiba saya ingat satu cerita di dalam Yeremia kalau nggak salah. Tuhan itu bilang gini, murkaku tidak akan surut, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka yang bawa-bawa nama Tuhan, terhadap mereka yang tidak pernah kusuruh untuk bicara, tapi mereka bicara pakai namaku. Ada loh orang yang memang gampang sekali berbicara pakai nama Tuhan. Kemana-mana bawa nama Tuhan. Cari utangan juga pakai nama Tuhan. Itu mempermalukan nama Tuhan. Tapi banyak orang gara-gara itu jadi trauma. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau mau belajar dengar suara Tuhan, jangan trauma ya. Tidak apa-apa, pernah ketipu, pernah salah dengar apa segala macam, tidak apa-apa. Ya, bukan berarti itu the end of the world gitu ya. Bukan berarti kiamat selesai, aku udah tidak bisa lagi dengar suara Tuhan. Ya, seperti itu. Sebagai penutup, saya pengen satu kesaksian lagi. Pernah satu kali, ini sudah lama gitu ya. Pokoknya dulu waktu saya masih kecil sekali, masih SMP atau apa gitu ya. Pokoknya waktu itu ada satu kelompok yang sesat gitu ya, yang mengajarkan kalau Tuhan itu akan datang pada hari ini di tempat ini dan lain sebagainya. Lalu singkat ceritanya itu ngeri lah pokoknya waktu itu, berita sampai masuk di koran, sampai masuk di TV, di berita-berita dan lain sebagainya. Dan saya merasa aduh, saya marah sekali, mempermalukan nama Tuhan dan lain sebagainya. Ketika saya dalam kondisi marah, merasa itu mempermalukan nama Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan cuman bilang gini, jangan takut Yolan, akan ada waktunya di mana Tuhan itu akan membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh berbicara atas nama Tuhan. Lalu tiba-tiba saya mendapatkan pengertian begini, Elia, satu nabi Tuhan, itu mengalahkan 450 nabi Baal. Lalu Mika, satu nabi Tuhan, itu nubuatannya mengalahkan nubuatan 400 nabi palsu yang hanya cari muka kepada raja. Jadi Tuhan bilang, enggak apa-apa, jangan takut, aku bisa sembuhkan orang-orang yang trauma. Akan ada waktunya di mana Tuhan membangkitkan orang-orang yang bernubuat dengan bertanggung jawab atas nama Tuhan. Itu Tuhan bilang, suara mereka akan didengar melebihi suara dunia. Seharusnya satu anak Tuhan yang dibangkitkan untuk mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bisa mengalahkan ribuan suara dari dunia ini. Mau ada, soalnya ini kan akhir zaman, Tuhan yang bilang di akhir zaman akan muncul banyak penyesatan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang gereja juga sedang dibangkitkan, Tuhan juga sedang membangkitkan anak-anaknya gitu ya. Tuhan janji satu Elia mengalahkan nubuatan 450 nabi Baal. Satu Mika mengalahkan 400 nabi palsu. Inilah waktunya Tuhan kembali membangkitkan gereja Tuhan. Nah, saya berdoa kita jangan trauma ya. Kita jangan nutup diri untuk mendengar suara Tuhan. Kita jangan nutup diri dan ilfil terhadap hal-hal seperti itu. Walaupun harus hati-hati ya. Walaupun memang Tuhan sendiri yang bilang kita harus hati-hati di akhir zaman, ada banyak suara, ada banyak yang sesat, ada banyak yang asal ngomong pakai nama Tuhan. Tidak segala sesuatu harus kita dengar. Tapi kita punya Roh Kudus dalam hati kita, jangan takut. Ya, itu yang saya dapatkan sih. Kita mau belajar untuk dengar suara Tuhan di gereja kami. Temanya tentang bulan ini adalah melatih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa melatih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan kalau kita sudah trauma duluan? Ya, jangan trauma di dalam nama Yesus ya. Kita mau berdoa ya. Sebelumnya saya minta kita nyanyikan satu lagu dulu.
Sebelum kita berdoa, saya diingatkan Tuhan tentang satu hal. Cara yang paling mudah untuk belajar mendengar firman Tuhan adalah kembali kepada firman. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, tahu nggak tahu, dapat nggak dapat sesuatu. Hargai firman Tuhan sebagai suara Tuhan. Lalu yang kedua, saya cuma mendapatkan pengertian begini. Di zaman ini, banyak orang itu tidak bisa konsentrasi mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena handphone mereka, gadget mereka, itu menjadi saingannya Tuhan. Saya tidak tahu, tapi saya tiba-tiba mendapatkan pengertian ini. Handphone mereka itu menjadi saingannya Tuhan. Kalau kita pergi ke ibadah-ibadah gitu ya, kalau kita tengok kiri kanan, perhatikan. Sambil mendengar firman Tuhan pun, orang tidak bisa lepas dari gadgetnya. Sambil mendengarkan firman Tuhan pun, orang nggak bisa lepas sambil ngecek aku dapat message apa. Saya kok merasa ini sangat mendukakan hati Tuhan. Dan kita minta yuk, nggak usah nuduh orang lain. Dimulai dari setiap kita yang mendengar apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Kita mulai ya, mulai dari sekarang kalau ada di ibadah, matikan handphonemu. Ya, kalaupun gara-gara nggak ngecek WA selama 1-2 jam ibadah, itu mungkin kok kehilangan tender bermiliar-miliar sekalipun. Tuhan bilang, aduh itu tidak ada harganya dibandingkan Tuhan. Tapi jarang juga sih yang ibadah dalam waktu 1-2 jam itu membuat kehilangan tender bermiliar-miliar juga. Kayaknya juga belum tentu ada yang seperti itu. Tapi kalaupun iya, Tuhan bilang kalau demi Tuhan yang mati ganti dosamu, kalau demi Tuhan yang ke neraka bagi kesalahanmu, kalau demi Tuhan yang membuat engkau tidak ke neraka, masa tidak rela sih? Uang itu Tuhan bisa ganti, ya. Kita belajar menghormati Tuhan, mau dengar suara Tuhan, dimulai dari cara yang paling sederhana. Kita minta yuk sama Tuhan, aku mau hormati firman Tuhan. Waktu pemberitaan firman di gereja, waktu ibadah, aku mau full menyembah Tuhan, aku mau full mendengarkan firman Tuhan. Aku tidak mau mainan handphoneku. Ya, saya ngomong begini ini juga buat saya pribadi. Tapi kita minta yuk sama Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di musim yang seperti ini kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak menghakimi siapa-siapa, tapi kami betul-betul minta tolong Tuhan. Kalau pewahyuan yang tiba-tiba Engkau kasih ini Tuhan, bahwa Engkau merasa tersaingi oleh handphone kami, Engkau merasa tersaingi oleh gadget kami Tuhan. Dalam ibadah pun kami bilang kami mendengarkan firman, tapi kami tidak lepas dari ngecek handphone kami. Kami minta diampuni Tuhan. Aku minta Tuhan apa yang Kau sampaikan pagi hari ini melepaskan banyak di antara kami. Kami tidak mau terikat oleh gadget kami. Kami tidak mau terikat oleh handphone kami Tuhan. Ada waktunya kami harus mematikannya. Pada saat-saat di mana kami memang sedang datang dan menyembah Tuhan. Pada saat-saat di mana kami sedang datang dan menghampiri Tuhan. Kami mau full menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya juga melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga aku berkata Tuhan, kalau ada banyak orang trauma Tuhan, aku minta Engkau sembuhkan. Entah mereka pernah tertipu oleh orang-orang yang bawa-bawa nama Tuhan atau apapun, tapi aku berdoa sembuhkan mereka. Kuasa kesembuhan itu mengalir saat ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus aku melepaskan berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, inilah waktunya kami bernubuat. Engkau membangkitkan orang-orang yang mendengar suara Tuhan, bukan untuk peka-pekaan, bukan untuk sok-sokan atau sok rohani atau apa, tapi inilah waktunya di mana orang-orang yang mendengar suara Tuhan, mereka berbicara dan suara itu mengalahkan ribuan suara di dunia. Suara itu mengalahkan ribuan suara penyesatan di akhir zaman. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Kami percaya Engkau membangkitkan orang-orang kudus-Mu. Engkau membangkitkan orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Engkau membangkitkan orang-orang yang memberitakan kebenaran. Engkau membangkitkan orang-orang yang tulus, yang mengasihi Tuhan, yang mendengar suara Tuhan dan menyampaikannya untuk membawa banyak orang berbalik datang kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat-Mu. Dalam nama Yesus,
Amin.